Isekai, 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 dan ini juga isekai. Bayangkan sebuah dunia di mana fantasi telah menjadi monoton, sebuah dunia di mana imajinasi tidak lagi mengejutkan kita. Setiap sudut dipenuhi oleh kisah-kisah serupa, seolah-olah kita hanya berputar-putar dalam lingkaran tanpa akhir. Dan sebagaimana hukum yang berlaku, sesuatu yang sudah terlalu banyak atau melimpah cenderung akan menjadi hambar, membosankan, dan kehilangan daya tariknya. Inilah keadaan genre isekai sekarang ini. Namun, di tengah tumpukan kesamaan ini, ada satu permata yang bersinar lebih terang, menawarkan sesuatu yang lebih dari sekedar petualangan klise dan kekuatan luar biasa. Mushoku Tensei, yang kerap disebut sebagai bapaknya isekai, hadir membawa angin segar. Ini bukan hanya isekai, ini adalah cerita yang menggugah dan realistis, mengajarkan bahwa dunia lain tidak selalu menjanjikan kebahagiaan instan atau kekuatan yang tak tertandingi. Seperti dalam kehidupan nyata, tiap langkah di dunia baru ini penuh dengan perjuangan dan pertumbuhan. Mushoku Tensei berbeda karena ia membawa kita pada perjalanan hidup seorang manusia yang kompleks dan penuh nuansa, bukan sekedar pahlawan dengan keberuntungan tak terbatas. Di sini, karakter utama harus berjuang, belajar, dan berkembang. Realisme yang ditawarkan oleh Mushoku Tensei menjadikannya lebih dari sekedar hiburan. Ia menjadi cerminan dari tantangan dan kebahagiaan yang kita hadapi dalam kehidupan kita sendiri. Mushoku Tensei akan mengajarkan kepada kita bahwa isekai tidak selamanya bahagia, tidak hanya sekedar overpower, harem, dan wanita. Kono 世界なら俺にだってできるんじゃないだろうか。人並みに生きて人並みに努力して、つまずいても立ち上がってなお前を向いて、できるかもしれない。こんな俺でも、無職の引きこもりでクズな俺でも、人生をやり直すことが。Mushoku Tensei bercerita tentang seorang hikikomori yang berusia 34 tahun, seorang pria pengangguran dan putus asa yang meninggal saat menyelamatkan orang asing yang ditabrak truk. Dia bereinkarnasi dan menjadi bayi bernama Rudeus Gairat di dunia yang ada sihir dan makhluk mitologi. Karena Rudeus memiliki otak orang dewasa yang berada di tubuh anak-anak, dia mampu mengetahui segala sesuatu, sehingga ia seringkali dianggap jenius, dan apa yang membuatnya menjadi anak ajaib. Rudeus bertekad untuk menjalani kehidupan barunya tanpa penyesalan, tidak ingin berakhir menjadikan seperti di kehidupan sebelumnya. Sinopsis ini sebenarnya terkesan biasa saja dan tak menarik. Kita akan mudah menemukan cerita isekai yang mempunyai sinopsis cerita yang hampir sama. Tetapi, jalan cerita di Mushoku Tensei adalah apa yang membuatnya istimewa. Untuk orang-orang yang mulai merasa bahwa cerita anime membosankan, terkhususnya genre isekai, Mushoku Tensei bisa menjadi salah satu opsi yang layak ditonton. Tidak seperti isekai yang lain, yang ceritanya tidak jelas, kering, dan membuatmu mengantuk. Mushoku Tensei sedikit lebih serius dengan mengeksplorasi psikologi seorang hikikomori yang tak mengenal dunia dan tak terbiasa berinteraksi dengan orang lain. Ini menjadi premis yang cukup menarik, di mana kita akan diperlihatkan usaha Rudeus untuk memperbaiki semua kesalahan di kehidupan sebelumnya. Rudeus tidak hanya harus menghadapi tantangan dunia barunya, tetapi juga harus bertarung melawan hantu-hantu masa lalunya. Tetapi itu tidak akan selancar dan semembahagiakan itu. Dunia akan selalu memberikannya tantangan, sehingga Rudeus bisa saja salah, keliru, dan kemudian kecewa, depresi, dan depresi lagi. Tidak seperti isekai kebanyakan yang memfasilitasi perasaan ingin melarikan diri dari dunia nyata yang dirasa absurd dan penuh jebakan. Mushoku Tensei memilih pendekatan yang berbeda, di mana mereka memperlihatkan kenyataan pahit. Ini adalah kisah seseorang yang berusaha merangkak keluar dari jurang keterasingan dan kegagalan, dan bagaimana ia berjuang untuk meraih kehidupan yang lebih baik. Semua hal ini menjadikan Mushoku Tensei sebagai salah satu isekai paling realistis yang pernah ada. Seperti yang disebutkan sebelumnya, cerita ini berpusat pada transformasi mendalam yang dialami oleh Rudeus. Ini menampilkan perjalanan dari ketidakberdayaan ke pertumbuhan pribadi. Kehidupan Rudeus yang penuh kesepian di masa lalunya mendorongnya untuk mencoba berbuat lebih baik kali ini. Meskipun dia masih memiliki beberapa kebiasaan buruk dan kekurangan karakter yang dia miliki di kehidupan sebelumnya. Tetapi ini justru hal yang asik untuk diikuti. Rudeus memang memiliki kekuatan yang luar biasa, kapasitas mana yang amat besar, dan jenius dalam sihir. Akan tetapi,
Itu tidak berarti ia tidak memiliki kelemahan. Ketidakmampuannya dalam berkomunikasi dengan baik dan rasa takutnya terhadap dunia luar kerap kali menjadi batu sandungan baginya. Ketidakmampuannya dalam memahami seseorang seringkali menyebabkan kesalahpahaman, seperti saat dia mengalami depresi setelah ditinggal Eris, atau ketika dia salah mengira bahwa Sylvie adalah seorang laki-laki yang menimbulkan kecanggungan dalam hubungan mereka. Kesalahan-kesalahan ini tidaklah mengherankan, mengingat masa lalunya yang penuh kesendirian dan keputusasaan. Namun, terdapat suatu kualitas yang Rudeus miliki, yang jarang dijumpai dalam diri orang lain. Itu adalah kemampuan introspeksinya yang mendalam. Ia memiliki kepekaan luar biasa dalam mengenali kesalahannya dan dapat dengan mudah meminta maaf. Ini bukanlah sifat yang umum, karena mengakui kesalahan dan meminta maaf memerlukan kerendahan hati yang besar. Kita tahu bahwa untuk dapat meminta maaf, seseorang harus mengakui bahwa ia memang melakukan kesalahan. Dan terkadang ego kita yang sudah terlalu tinggi tidak akan mengizinkan itu. Rudeus di sisi lain selalu melihat dirinya sendiri sebelum menyalahkan orang lain. Ia menyalahkan dirinya sendiri ketika ditinggal Eris dan mengakui bahwa dirinya lah penyebab adiknya Norn depresi. Rudeus menyadari bahwa dirinya mempunyai banyak kelemahan, dan ini berbeda dengan orang lain yang cenderung memiliki harga diri tinggi seperti Paul, Sarah, atau bahkan Eris. Musoku Tensei mampu menggambarkan dunianya dengan sangat baik. Dunianya dibangun dengan teliti dan realistis. Tiap perjalanan di dunia ini bisa memakan waktu berminggu-minggu, berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Ini menunjukkan betapa luas dan kompleksnya alam semesta yang dihadirkan. Kualitas grafis dari anime ini juga tidak main-main. Setiap adegan pertarungan ditampilkan dengan koreografi yang apik dan animasi yang memanjakan mata. Penggambaran Rudeus sebagai seorang reinkarnasi dari Hikikomori juga disajikan dengan sangat baik, mampu menangkap esensi dari seseorang yang pernah hidup dalam keterasingan dan sekarang harus beradaptasi dengan kehidupan baru yang penuh tantangan. Menyaksikan protagonis kuat yang mampu mengatasi rintangan dengan mudah memang bisa memberikan kepuasan sesaat, namun ada kebahagiaan yang lebih mendalam dan memuaskan ketika kita melihat karakter yang berjuang keras, mengalami kegagalan demi kegagalan, namun tidak pernah menyerah dan akhirnya meraih kesuksesan kecil demi kesuksesan kecil. Kegigihan Rudeus, upaya kerasnya untuk memperbaiki diri, dan pertumbuhannya dari seorang hikikomori yang putus asa menjadi seorang yang lebih baik dan lebih kuat, memberikan rasa pencapaian yang jauh lebih nyata dan memuaskan. Kita tahu bahwa apapun yang instan tidak dapat mempertahankan kebahagiaan dalam jangka waktu yang lama. Seperti yang disebutkan di awal tadi, Mushoku Tensei menawarkan pendekatan yang berbeda dalam genre yang sudah sangat populer ini. Berbeda dari kebanyakan cerita isekai yang menawarkan pelarian dari kehidupan nyata yang keras dengan menjanjikan kebahagiaan instan dan kekuatan luar biasa. Mushoku Tensei menampilkan sisi yang lebih realistis dan mendalam. Di awal-awal episode, kita melihat bahwa kehidupan Rudeus berjalan lancar tanpa ada halangan. Ia diberkati dengan keluarga yang harmonis, memiliki guru cantik yang menariknya keluar dari trauma masa lalunya. Ia juga memiliki teman masa kecil yang manis dan bahkan dapat menjadi guru dari seorang putri bangsawan. Tetapi, sebagaimana roller coaster yang setelah berada di atas akan menjatuhkan dirinya secara tiba-tiba dengan kecepatan yang akan membuat siapapun takut. Kehidupan Rudeus juga mengalami perubahan drastis, di mana ia terjebak dalam bencana teleportasi yang menjadi awal dari tantangan dan tragedi yang memukul ia beserta keluarganya. Dan meskipun diberkati dengan kekuatan luar biasa, Rudeus nyatanya tetap menghadapi banyak kelemahan. Dia terjebak dalam konflik internal dan kesulitan berinteraksi dengan orang lain, mencerminkan kesulitan yang sering kita hadapi di dunia nyata. Di season 1 episode ke-16 misalnya, ketika ia bertemu dengan ayahnya, kita mungkin berharap pertemuan itu akan menjadi reuni yang mengharukan dan membahagiakan. Akan tetapi, kita kembali dipukul oleh kenyataan. Alih-alih saling berpelukan, mereka malah saling beradu pukulan. Atau seperti episode ketiga season kedua, saat Rudeus mulai bisa move on dari Eris berkat kehadiran Sarah. Rudeus kembali dibenturkan oleh suatu permasalahan, masalah serius yang hadir akibat dari kesalahpahaman di masa lalu. Di episode ini kita melihat bahwa Rudeus menderita penyakit serius yang menghancurkan rasa percaya dirinya, khususnya untuk seorang laki-laki. Penyakit ini kemudian menjadi penyebab kesalahpahaman lain yang membuat hubungannya dengan Sarah berakhir saat itu juga. Semua ini menurut saya membuat Mushoku Tensei berbeda dan menjadikannya salah satu anime isekai terbaik. Namun, selain menjadi kelebihan,
Pendekatan yang lebih serius dalam realistis ini mungkin tidak disukai oleh semua penggemar isekai. Banyak penonton mencari hiburan dalam genre ini untuk melarikan diri dari kenyataan dunia yang keras. Mencari cerita di mana protagonis dapat mengatasi semua rintangan dengan mudah dan meraih kebahagiaan tanpa banyak usaha. Mushoku Tensei dengan fokusnya dalam perjuangan dan pertumbuhan pribadi mungkin terasa terlalu serius dan kurang memuaskan bagi mereka yang menginginkan pelarian murni. Selain itu, elemen vulgar atau ecchi dalam anime ini juga dapat menjadi penghalang bagi penonton yang lebih sensitif atau yang tidak menyukai konten semacam ini. Adegan-adegan yang menggambarkan seksualitas dan umur dewasa mungkin membuat beberapa penonton merasa tidak nyaman atau mengurangi kenikmatan mereka terhadap cerita yang lebih mendalam. Rudeus, protagonis kita, adalah gambaran sempurna dari ketidaksempurnaan manusia. Sebagai mantan hikikomori yang terlahir kembali di dunia baru, ia membawa banyak luka batin, trauma, dan kebiasaan buruk dari kehidupan sebelumnya. Meskipun ia memiliki kekuatan sihir yang luar biasa, ia tidak terbebas dari kelemahan dan kesalahan. Ketidakmampuannya dalam berkomunikasi, ketakutannya terhadap dunia luar, dan kesalahan-kesalahan yang ia buat dalam berinteraksi dengan orang lain menunjukkan bahwa ia adalah karakter yang sangat manusiawi. Namun, justru dalam ketidaksempurnaan inilah kita melihat keindahan sejati, perjuangan dan usaha kerasnya untuk menjadi lebih baik, untuk memperbaiki kesalahan masa lalu, dan untuk tumbuh menjadi individu. Cerita Mushoku Tensei tidak memberikan Rudeus jalan yang mulus. Meskipun di awal-awal kehidupan barunya tampak lancar, bencana dan tragedi segera datang menghampirinya. Dari bencana teleportasi memisahkan keluarganya, hingga konflik-konflik pribadi yang menghancurkan hubungannya. Tiap rintangan yang dihadapi Rudeus menambah kedalaman dan realisme pada ceritanya. Anime ini menekankan bahwa keberhasilan sejati datang dari perjuangan keras, introspeksi, dan kemampuan untuk bangkit dari kegagalan, bukan dari kekuatan yang didapat secara instan. Mushoku Tensei menawarkan lebih dari sekedar hiburan. Ini adalah refleksi mendalam tentang kehidupan, kegagalan, dan pertumbuhan. Terima kasih. Bagaimana menurut kalian?